Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Safira Umaro di Fitiki TV. Oke guys, gue mau bilang dulu, gue mau minta maaf kalau gue akhir-akhir ini udah jarang bikin konten karena kesibukan gue yang mengajar dan harus banyak koreksi soal. Jadi minta maaf, dan baru kali ini gue sempet. Oke, kali ini gue ingin ngebahas masalah pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget masuk di komentar-komentar tentang kucing gitu. Jadi gue pengen, padahal sebenarnya gue udah ngebalesin ya satu-satu, cuma kata gue kayaknya kurang ini aja sih, kurang kurang afdol sih kalau menurut gue ya, kurang afdol atau kurang jelas kalau melalui ketikan. Jadi kali ini gue akan ngebacain pertanyaan-pertanyaan kalian yang mengenai kucing ya. Oke, gue mulai di sini. Dan oh iya, lupa lagi. Dan buat yang masih baru mampir ke channel gue, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Kalau kalian mau komen yang bermanfaat ya. Dan kalian juga bisa kok sharing di DM IG gue langsung. Ada, nanti gue cantumin di bawah ya kan. Dan boleh langsung di komen. Tapi lebih baik sih DM, jadi bisa kelihatan gitu siapa-siapa satu-satu gitu. Oke, yang pertama dari Ferendita. Nih ya, yang pertama dari Ferendita. Oke, nanti gue kasih pertanyaannya di samping ya. Dengar gak kak? Oke, pertama gini. Kak, kucingku sama diare akut gitu, umurnya masih 3 atau 4 bulan. Boleh nggak kak kalau aku kasih resep kayak kakak, tapi aku nggak tahu takarannya bagaimana. Oke, maksudnya di sini resep kayak kakak tuh kayak kunyit ya, kunyit dikecak gitu buat ngobatin ke kucing yang diare akut. Oke, nggak apa-apa, karena waktu pas itu boleh banget. Kalau menurut gue ya, itu boleh banget kalian kasih kunyit, karena menurutku tuh kunyit itu kan herbal, jadi boleh diminum oleh kitten gitu. Waktu pas kucingku diare pun dia umurnya masih 4 bulan, sekitar 4 bulanan, namanya Uri. Itu masih 4 bulan, sampai kurus kering banget, nggak mau makan. Terus ya sekalinya dikasih makan, dikasih minum, dia langsung keluar lagi. Menurut aku nggak apa-apa, karena kunyit itu obat herbal, jadi aman. Dan takarannya, takarannya banyak banget pertanyaan, takarannya berapa? Jadi di sini gue istilahin, kalian punya kunyit satu lenjer ya, apa sih namanya, satu lenjer atau satu buah kunyit gitu kan, dan udah dibersihin dan kalian gecek. Setelah udah kalian gecek atau kalian tumbuk tuh kunyit sampai halus, kalian pindahin ke dalam gelas dan kalian masak air panas. Yang punya air panas ya, airnya harus sampai mendidih. Iyalah, sampai mendidih. Nah, terus kalian boleh pakai sendok teh, boleh pakai sendok makan, tapi gue saranin kalau pakai sendok lebih enak sih kita ngituinnya. Nah, kalian pakai sendok makan ya, itu 3 sendok aja kan, ini sendok nih 3 sendok ya. Airnya jangan terlalu banyak, jangan sampai dia encer banget, biarin dia kental. Jadi 1, 2, 3 diseduhnya itu pakai 3 sendok makan air mendidih. 3 sendok aja ya, jangan sampai lebih, karena kalau dia keenceran kayaknya kurang enak juga ya kan. Dan buat kalian yang kesulitan untuk memberi kucing itu minum, kan biasa kan kalau kucing itu kan dikasih obat ngeberontak-berontak ya, ada yang nyakarin, ada yang segala macem. Dan di sini aku saranin, kalau kalian itu belum terlalu mahir banget, minta tolong untuk 2 orang megangin, 1 megangin lehernya, 2 megangin kakinya, dan kalian yang minumin. Dan jika kalian kesulitan menggunakan sendok, boleh gunain lupa. Oke guys, dan kalian boleh gunain nih suntikannya yang kecil aja ya, jangan yang besar. Ini waktu itu sih gue dapet langsung dari dokternya, dibagi 5 ya kak, dibagi 5 suntikan gini. Tapi kalau kalian mau beli di apotek pun ada, apotek manusia. Dan jangan sama jarumnya ya, nggak perlu sama jarumnya, jadi cukup suntikannya aja. Tuh warna kuning kan, biasa ini gue biasa gunain buat ngasih kunyit ke kucing-kucing gue kalau dia tuh diare atau dia tuh mulai kayak merasain radang-radang, gusi sakit gitu. Dan pertanyaan selanjutnya,
Berapa hari sembuhnya setelah dikasih obat herbal tersebut, Kak? Ini dari Rengo Air. Oke, waktu itu gua karena kucing gua diare akut banget pas lagi sepertengahan mau masuk bukan Idul Fitri, pas mau masuk puasa Ramadan. Jadi pas di akhir-akhirnya, dan itu mulai bener-bener fix sembuh itu eh, seminggu mau bukan seminggu, 3 hari ya, 4 hari mau lebaran itu benar-benar fix, benar-benar dia tuh udah sembuh dan badan udah mulai ada isinya, agak gemuk, dan dia udah mulai bercanda. Dan kalau kalian nggak terlalu akut banget, kalau kalian juga rutin ngasihnya, itu insya Allah dalam waktu jangka seminggu atau 2 minggu itu sembuh. Semua itu tergantung dengan daya tubuh si kucing tersebut. Kalau kucing tersebut itu kuat, insya Allah cepet sembuhnya. Dan karena dulu kan kitten gue kan 4 bulan ya, dia 4 bulan terserang diare akut sampai kurus banget badannya, nggak mau makan, nggak mau segala macem. Itu dia hampir sebulan sih menurut gue, hampir bukannya hampir ya, emang sebulan itu benar-benar fix sembuh total dari diarenya. Oh iya, gue mau kasih ingat lagi, dan bukan kasih saran ya. Jadi pengalaman gue waktu itu, obat kunyit itu sama mama gue tuh dicampur sama enterostop anak rasa jeruk. Jadi udah dikasih air kan, kasihin aja tuh enterostopnya tuh 3 tetes, tes gitu kan. Habis itu diaduk ke kunyitnya kan dan habis sudah diaduk terus ya kan, udah agak sedikit kental, baru kalian masukin kunyit ininya, masukin, disuntikan begini. Dan ingat, jangan sampai ampasnya keikutan, nanti kucingnya kesedak ya kan, karena dia juga lagi diare, takutnya gampang kesedaknya gitu. Jadi cukup airnya aja, gelas kalian tunggingin, dan kalian langsung ini cukup airnya. Dan takarannya kalau pakai suntikan 2 kali nyemprotin suntikan ini ke mulut ya. Jadi udah nih 1 kali, oke, lagi ambil lagi kunyitnya 2 kali. Jadi waktu itu gue ngasih minum kunyit ke kucing gue 2 kali suntikan ini. Dan Kak, kalau pakai sendok, oh iya, kalau kalian ingin pakai sendok, gunain sendok teh ya, Berapa kali takarannya? Kalau sendok teh kalian kan biasa kalau sendok itu agak berantakan ya, minumnya berantakan ke sono ke sini gitu. Jadi kalian tuh minimal tuh 3 kali minumin ke kucing. Jadi 3 kali, 1, 2, 3, karena berantakan. Biasa kalau pakai kita kan nggak mahir ya, kalau kita pakai sendok tuh berantakan, jadi banyak banget kunyitnya yang kebuang. Kalau kalian ngerasa itu kucingnya sekali udah banyak masuknya, cukup sekali. Tapi kalau kalian ngerasa wah ini kebuang banyak nih, sampai 3 kali maksimal ya. Kalau menurut kalian 3 kali ini, tapi gue nggak pernah sih, kalau udah 3 kali udah selalu gue oh yaudah gitu, karena kunyit dan enterostop itu kalau udah banyak juga pasti bakal bereaksi di perut kucing tersebut gitu. Lebih gue saranin sih gampangan pakai suntikan daripada pakai sendok, karena kalau sendok tuh benar-benar berantakan. Oke, next lagi dari Mare Mardiansyah. Kucingku juga diare plus muntah, kalau dikasih makan minum gak mau, dipaksa malah berontak sambil nyakar. Solusinya gimana dong Kak? Oke, balik lagi kayak tadi, kalau kamu susah, 1, minta bantuan orang lain, 2 minimal ya, 2 orang buat megangin kepala dan buat megangin kaki plus tangannya, dan kamu yang ngasih minum, jadi ada 3 orang, iya kan? Dan kalau kamu kesulitan banget, pakai suntikan dan dikasih minumnya kan kucing udah ditidurin nih, dari dari mulut, pinggiran mulut ya. Jadi langsung ini kan suntikan nih, langsung kalian gini, langsung dari mulutnya, dan nanti dia lama-lama minum begitu. Jadi langsung jangan dari tengah. Kalau dari tengah dia biasanya gak pernah mau, ini dari tengah gigi gak pernah mau ya kan, karena kan pasti gini deh, gitu kan. Di kucing pasti nutup mulut kan erat-erat. Gue saranin dari pinggiran mulut nih, dari sini nih, dan dia lebih gampang dari pinggiran mulut kucingnya. Jadi pas kucingnya lagi tidur bener-bener, langsung tuh dari sini nih semprotin obatnya begitu ya Kak. Sama kok, kucingku juga nyakar-nyakar bu. Kita udah sering kena cakaran kucing untuk untuk ngeberi obat dia doang. Oke, lagi dari Neng Nisa.
Kak, kucingku usia 2 bulan, diare udah 2 hari, sampai lemes begitu. Sehari bisa 8 kali, kalau dikasih resep ini boleh nggak? Oke, balik lagi, boleh. Karena kunyit itu obat herbal. Dan kalau untuk masih 2 bulan, kasih entrostopnya cukup 2 tetes saja. Ya. Dan pasti dia kalau kecil itu masih lebih gampang sih dikasih minum obatnya. Jadi kan pas mangap ntar diginiin baru tuh. Gue saranin lagi dari pinggir ya, dari pinggir mulut kucing itu lebih gampang. Karena pas gue diajarin sama dokter pun dikasih untuk ngasih minum obat kucing disarannya dari pinggir sama dokter tersebut gitu. Dia ngasih minum langsung dari pinggir dan dia bakalan mangap sendiri, keluar celah sendiri. Kalian cekokin aja obatnya. Boleh ya, sekali lagi boleh, karena kunyit itu obat herbal. Dan obat warungnya cuma 1 doang, itu doang entrostop, cuma 2 tetes. Itu untuk yang 2 bulan ya. Tapi kalau dia udah dewasa boleh 3 sampai 4 tetes entrostop. Oke, next dari Rifan DCL apa nih? XVI apa ya, angka Romawi dan begini ya kan. Apa angka Romawi dia? Ya terserah dah, kalau gue salah sebutin maaf ya. Kak, kucing kakak dulu kalau minum apa makan langsung keluar kak, minum apa makan langsung keluar kak. Iya, kucingku pas lagi diare akut, dia dikasih makan sedikit langsung keluar lagi, minum sedikit langsung keluar lagi. Pokoknya kucing kalau lagi diare dia itu dia makan mau gitu kayaknya, cuman nanti dia langsung keluar lagi dan dia bakal lemes banget, kurus banget, bakalan bener-bener ini. Kucingku dulu parah, bener-bener diare akut parah, sampai telinganya dingin, ininya dingin, udah nggak ada bisa jalan aja pelan-pelan, nanti geletak lagi, jalan pelan-pelan geletak lagi, saking lemesnya, nggak punya ini yang dia nggak punya apa stamina. Oke, lagi dari Evo Dice. Sorry ya guys kalau berisik, emang pintu rumahku berisik, pintu kamarku. Kucingku udah 3 hari diare, mencretnya kayak warna merah-merah gitu, muntahnya isinya putih, isi busa-busa gitu. Udah gitu nggak mau makan, minum dikit doang, dan sekarang sudah lemes banget, pasrah deh. Oke, ini tuh namanya udah bener diare akut. Dia udah nyerang ke pencernaannya. Darah merah-merah ini kayaknya darah deh. Waktu itu kita pernah soalnya ada darahnya sedikit. Kalau bisa kalau ini coba kasih kalau kunyit belum mempan juga, dalam waktu 3 hari nggak mempan, kasih Claneksi. Claneksi emang harganya bombastis guys. Untuk yang forte 77.000 dan untuk yang biasa dia 66.000, dan kalian cari di apotek terdekat. Itu saranku. Kalau 3 hari dikasih kunyit dia nggak mempan, kasih Claneksi. Oh iya, waktu untuk pemberian kunyit yang terbaik itu 3 kali sehari, jadi pagi, siang, malam. Boleh pagi, sore, malam boleh. Jadi kata emak gua sebelum makan, usahain sebelum makan ya, sama kayak lambung manusia sih kan, sebelum makan suruh minum kunyit dulu. Jadi nanti selang waktu dia 5 menit baru kasih makan gitu ya. Oke, next lagi ini dari Isna Hairani. Itu dikasihnya setiap hari ya, soalnya kucing aku juga diare akut sampai kurus, sedih liatnya. Pupnya keluar, kadang lembek, kadang encer gitu, kadang encer air gitu yang keluar. Oke, iya, ini dikasih kunyitnya setiap hari, jangan putus. Kalian harus rutin dan kalian itu harus rajin sebelum makan, dan diminumin 2 kali sehari. Takarannya itu kunyit 1 buah dan airnya itu cukup 3 sendok makan aja, 2 sampai 3 sendok. Dan untuk cara minuminnya lebih baik pakai suntikan atau pakai sendok teh yang lebih gampang, itu untuk yang kitten ya. Udah cukup, dan ya dikit-dikit minuminnya kata mama gua. Pokoknya sampai 2 kurang masuk 3 kali, pokoknya maksimal 3 kali ya. Itu pengalaman gua sih, kita saling sharing aja. Oke, ini dari Chelsea. Kak, kitten saya diare akut udah 2 minggu, kira-kira takarannya gimana? Saya kasih Lactobe nggak mempan, kencingnya udah lemes, nggak mau makan minum. Oke, di sini yang kayak tadi takarannya kunyit 1 buah dan airnya itu 2 sampai 3 sendok makan, diminuminya menggunakan suntikan atau ini
atau apa, atau Sendok sendok kecil, sendok teh ya. Dan kalau kucing nggak mau minum, nggak mau makan, pasti dia dehidrasi. Apalagi kalau kitten nggak mau nyusu, itu pasti dia dehidrasi parah. Bagaimana cara ngebedain kucing dehidrasi? Kalau kucing nih, kalau gua ngebedainnya gini, dipencet, dipegang lehernya, kalau dia itu lama turunnya tuh kulitnya itu dehidrasi. Minuman, ya pokoknya nggak cepet gitu buyarnya, jadi lama, pelan pelan pelan. Dan kalau dia dehidrasi, gue saranin pakai nih, kasih minum Pedialit elektrolit dextrose nih. Ini gue dapet resep ini dari dokter gue juga, karena waktu itu kucing gue nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau nyusu pokoknya sama mamanya. Waktu itu kitten gue masih masih sebulan lebih, belum ada 2 bulan. Jadi gue disaranin pakai yang ini, ada yang warna merah, ada yang warna biru. Tapi gue disaranin pakai yang warna biru. Namanya sebutin. Pedialit ya, Pedialit, nanti gue kasih gambar ya di Harganya? situ. Ini harganya murah sih, cuma 35.500 mili. Cari di apotek, adanya di apotek. Dan gue kalau apa-apa tuh gue selalu disuruh nebus resep sendiri sih. Jadi gue cuman konsul doang sama dokter, dok ini bagaimana, ntar dokter yang biasa gue ke tempat itu, yang biasa gue tanya sama dia, diresepin gitu. Gue Kelaneksi, Pedialit itu dapetnya dari dokter tersebut gitu ya. Pokoknya kasih minum ini aja, kasih minumnya rutin. Dan kalau dia susah, boleh kamu pakai, kalau dia pakai suntikan susah kan, kalau kita itu otomatis masih nyusu dong, pakai botol khusus kucing. Kalau botol khusus kucing itu dia lembek tuh, lembek ya. Dan ini tuh kayak payudara emaknya sendiri kan. Kalau payudara kucing kan agak panjang-panjang gitu kan. Itu ini ada di tempat makanan kucing, bilang aja apa botol susu kucing nih. Ini waktu itu gue pakai buat ngasih minum kucing gue yang udah meninggal, dia nggak kuat ya kan, jadi ya udah, akhirnya dia lebih bahagia, sekarang udah bahagia di sebelahnya Allah. Tuh ya, ini berapa ya waktu itu beli, 20.000. Ini harganya 20.000 di tempat apa, pet shop kucing itu. Dah, masih ada nih. Dan oke nih, ada lagi. Kak, kucing aku lagi diare akut, udah 4 hari nggak sembuh. Kasian banget liatnya, udah dikasih minum obatnya, terus udah dikasih kunyit juga sekali, tapi dimuntahin lagi. Bener-bener udah kurus banget kak, sampai dikasih air kelapa muda biar nggak dehidrasi, dan tetap dehidrasi. Gimana ya kak biar sembuh? Kucingnya udah nggak mau makan, padahal dikasih makan yang basah. Harus gimana ya kak? Oke, nih ya pertanyaannya. Mau keep dulu nggak sholat? Campur itu kunyit Oke. sama temulawak gitu kalau nggak mau makan. Oke, di kata ma gua, dia mah biasa ngobatin itu buat obat manusia semua ya kan. Temulawak sama kunyit ditumbuk, kasih air panas 2 sendok, cekokin gitu. Tuh, cekokin. Jadi kalau dia bener-bener akut parah ya, sampai keluar darah, gue saranin lagi balik lagi ke Kelaneksi. Itu bener-bener cepet banget obatnya, tapi kalian sayang nggak boleh lama-lama. Minimal itu kan kalau untuk manusia nggak boleh lebih dari 7 hari. Oke lah, kalau untuk kucing itu nggak boleh lebih dari 2 minggu. Jadi seandainya kalian tuh berasa obatnya masih banyak nih, tapi udah 2 minggu, gue saranin buang. Soalnya dia bakalan jadi kayak Sprite, pas dibuka tuh udah kayak penuh racun. Tahu kan kalian, Sprite baru dibuka, ada sodanya gitu. Jadi jangan dikasih lagi. Walaupun dia harganya fantastis dan gak boleh lama disimpan, dia kan masuknya kan ke antibiotik ya, harus dihabisin. Tapi kalau untuk kucing, kata dokternya, kalau udah sembuh jangan di iniin lagi, udah harus di stop. Dan kalau dokternya bilang gak boleh lebih dari 2 minggu atau sebulan. Kalau udah lebih dari 2 minggu, lebih baik dibuang. Itu kata dokter Eka sih, yang sering gua konsultasi ke dokternya ya. Dan tadi kata ma gua tuh pakai kunyit, opsi kedua pakai kunyit Campur temulawak. dan temulawak, ditumbuk sama kayak kunyit yang pertama itu, baru dikasihin air 2-3 sendok lagi, baru kalian cekokin ke kucing kalian ya. Oke, kasih makan. Oh iya, ada lagi untuk kucing yang diare akut, untuk kucing yang lagi diare,
dia pasti bakalan susah untuk nyerna makanan dalam sistem tubuhnya ya, bukan sistemnya ya, apa sih, Pencernaan. iya pencernaannya kan karena lagi sakit. Jadi kalau kalian suka ngasih whiskas keripik whiskas gitu, gua saranin Kasih air. dikasih air, ditumbuk dulu ya mak, Air matang enggak ya, ditumbuk. ditumbuk dulu itu whiskasnya, baru kalian kasihin air dikit aja, yang penting dia agak sedikit kental dan mudah dicerna sama dia. Waktu itu kucing gue juga gitu, akhirnya dia mau makan walaupun dikit-dikit ya Maya, dikit-dikit mau makan. Dan kalau kalian mau kasih makanan whiskas basah, silahkan ya, silahkan kasihin, tapi jangan dikasihin nasi, khusus makanan itunya aja, nanti juga habis sama dia. Dan untuk cemilannya, whiskasnya kasihin Air dikit. air, ditumbuk dulu baru kasihin air biar dia mengental dan nanti dia bakal makan sendiri begitu. Jadi waktu itu kucing gue si sehat bener-bener, kalau nggak dikasih air itu makanannya nggak mau dia makan, karena mungkin menurut gue sakit kali ya pencernaannya dan giginya untuk kunyah ya. Jadi kalau dia udah dikasih air habis makanannya gitu. Oke, next lagi sekarang ke IG ya. Ini ada lagi yang dari IG nih, ada yang bertanya. Oke, wah sorry ya guys, ini agak lama nih guys. Dari Ivan, Kak mau tanya soal kucing kena diare akut. Oke, sekarang gini, punya kakak dulu kalau pas diberi makan plus minum langsung keluar lagi nggak kak? Ada lendir-lendirnya? Iya, langsung keluar lagi, balik lagi ke awal. Waktu itu kucing gue pas lagi diare akut parah, dikasih makan keluar lagi. Pokoknya dia abis setiap makan langsung ke kamar mandi, ngapain cuma pup doang. Dan lendir-lendir ada ya mak, warna putih ya mak? Iya, lendir-lendir ada warna putih. Kalau nggak salah ya, yang biasa ngirimin kan mak gua. Kayak ingus gitu. Ya, tuh lendir-lendir putih warna kayak ingus kata dia gitu. Terusnya dia tanya kalau dikasih amoxicillin sirup bisa nggak kak? Bisa, tapi lama kata aku gitu ya. Itu obat mendingan lebih baik pakai Iya, kunyit. lebih baik sih pakai kunyit dulu dicoba 3 sampai 4 hari ya. Dan kalau beloman sembuh juga, kamu tuh pindah ke Clanex. Pokoknya gue saranin dua obat ini. Kalau nggak kunyit, Clanex. Apapun kucing kalian, Clanex ini serbaguna kalau untuk kucing. Karena waktu pas kucing gue lagi flu banget ya, flu mulu, jadi Hashim Kupingnya korengan. kucingnya dingin, kupingnya dingin ya, Keluar cairan. waktu itu gue juga dibilangin sama dokter Eka buat beli Clanex waktu pas kucing gue lagi flu parah. Terus ya sakit gusi kan, kalau kata kita lagi panas dalam nih. Waktu itu juga ada yang nggak mau makan, mulutnya bau gitu kan, disuruh kasihin antibiotik gitu. Kunyit nomor 1 kunyit. Iya, mama gue Bikin dikasih baik. kunyit, tapi alhamdulillah baik. Nah waktu itu yang kata flu, kan emang dia juga udah flu mulu, dan dicobain obat baby cook sama amoxicillin lain, itu nggak sembuh. Mungkin menurut gue belum itu, mungkin menurut gue harus Clanex sih, emang Clanex. Soalnya waktu itu dokter Eka juga nyaranin Clanex gitu. Pokoknya 2 saran itu aja, kalau nggak kunyit Clanex. Udah, kunyit Clanex. Jangan kalian merasa rugi, Clanex itu bener-bener serbaguna kalau kucing kalian tuh sakit. Emang dia, kalau kucing kalian sakit, menurut gue nih 3 sampai 4 kali minum udah langsung talk chair. Cuman emang harganya lumayan dia. Dan kata dia, bisa nggak kak diselang-selingin oleh kunyit? Maksudnya diselang-selingin dari antibiotik ke kunyit? Bisa ya. Jaraknya Jadi 2 jam atau sejam. iya, jaraknya sejam atau 2 jam tuh mak gua. Mak gua tahu soalnya dia yang ngerawat. Dan Kucing sebelum makan kunyit, ntar abis makan lagi kasih Iya. makan, dapat sejam kasih Clanex gitu. tuh boleh diselang-selingin. Dan harus sesuai takaran ya. Oke, dan kemarin baru dia aktif lagi hari Rabu. Kata dia gini, sekarang kucingnya udah nggak diare, makan mau sendiri walaupun dikit, kata dia gitu. Oh alhamdulillah. Jadi gue senang banget di sini kalau kita bisa saling sharing tentang kucing, berbagi, dan apalagi ilmu yang gue kasih di channel gue tentang kucing bermanfaat banget buat kalian. Ilmunya pengalaman, Iya. karena udah ngurus kucing udah lama gitu. Tuh.
ilmu ini gue dapetin bukan asal-asalan gue ngomong doang ya. Ini tuh pengalaman gue sama mak gue selama ini ngerawat kucing 12 ya mak kita ya. Ngerawat kucing 12 dan itu ada aja yang mati. Karena itu nanti mati datang lagi. Pokoknya stay di angka 12 terus ya mak. Stay itu di angka 12 terus. Dan kucing luar minta tolong tuh udah sembuh keluar. Tuh begitu. Jadi udah sembuh keluar, entah udah sembuh ada aja matinya bukan karena penyakitnya, entah kecemplung, entah ketabrak gitu. Kita di sini banyak banget ngurusin kucing sakit, jadi gue senang banget kalau kalian bisa saling sharing sama gue. Dan inilah pengalaman gue bolak-balik ke dokter kucing, ke dokter hewan. Karena ke dokter mahal, akhirnya pikir-pikir pakai obat tradisional. Iya, kalau kalian merasa oh mahal lah kak kalau beli iklannya sih, kunyit aja kalian hantemin, tapi harus rutin. Ya kali sehari. Kalau gue kan emang dokternya itu emang dia gue sama dokter itu cuma saling sharing doang, nanti dia resepin obat dan gue yang nebus sendiri gitu ke apotek gitu. Dan kalau kalian yang ngerasa udahlah kak kayaknya saya belum ada duitnya buat beli kesini kata menurut kalian gitu ya mahal, cokokin obat kunyit aja terus, kunyit sama temulawak ya Maya. Udah kunyit temulawak beli di pasar. Dan kunyit kalian campur temulawak ditumbuk, kasih air, cekokin. Dan kalian juga ngasihnya kalau seandainya itu kunyitnya panjang kalian belah dua, boleh nanti sisanya buat besok lagi gitu atau buat nanti jam selanjutnya. Pengobatan sekali minum aja, nggak boleh disimpan. Oh iya lupa, kunyitnya nggak boleh dipakai berulang-ulang ya. Jadi cukup sekali minum. Kalau kalian udah diminumin nih sekali udah diseduh ya kan, udah 3 kali dia diminumin, maksudnya 3 kalinya 3 kali sendok gitu, 1, 2, 3 gitu kan. Jangan disimpan dan jangan diendekin. Kalian langsung cuci itu tempat. Makanya biar ngirit bikinnya, jangan mubazir, bikinnya dikit-dikit aja. Nah, bikinnya dikit-dikit aja dan kunyitnya boleh dibelah jadi 2 nanti buat jam selanjutnya atau kalian udah siang nih. Pokoknya setiap mau minumin bikin gecek gitu. Setiap mau minumin bikin. Jadi nggak boleh diendekin karena bakal jadi racun. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu sharing kita tentang pengobatan kucing. Kalau kalian ada lagi yang ingin bertanya, boleh tinggalin pertanyaan di kolom komentar atau DM di IG gue langsung. Ada nanti gue taruh IG gue buat kalian sharing sama gue, dan gue seneng banget bisa ngebantu. Dan alhamdulillah udah ada yang sembuh gitu, udah ada sedikit-sedikit. Iya, maksudnya ini dari Kak Ivan. Oke, buat kalian pejuang dan pecinta kucing, maksudnya pejuang ngobatin kucing sakit, semangat terus dan semoga semua kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tetap semangat. Pokoknya kalau kalian merasa mahal, beralihlah ke kunyit ya. Kunyit itu obat yang paling murah, herbal paling murah, cuman kunyit sama entrosat doang. Dan tetap semangat untuk kalian pecinta kucing. Oke guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.